Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan jumlah anggota 6 orang yaitu Kronika Rati Anggun, Cici Anissa, Dinda Martatia, Evi Riantika, Hirson Yusuf Handoko, dan Ulfa Latifatul Jannah akan menjelaskan tentang soal-soal perpindahan panas. Soal yang pertama yaitu heating air by condensing steam. Diketahui dari apendik A3 dengan suhu 449,9 Kelvin didapat nilai mu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 atau 0,00025 kg per meter sekon. K sama dengan 0,03721 W per meter kali K. NPR sama dengan 0,687. Untuk suhu 477,6 Kelvin didapat nilai mu sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 5 Pascal kali sekon atau 0,00026 kg per meter sekon. Dari soal diketahui bahwa P sama dengan 138 kilopascal, diameter sama dengan 38,1 mm atau 0,0381 meter, kecepatan sama dengan 6,71 meter per sekon. Ditanya yaitu calculated the heat transfer coefficient for a long tube and the heat transfer flux. Langkah pertama yaitu kita harus mencari rho. Rho didapat dari massa relatif udara dikali 1 per volume udara ideal dikali tekanan di pipa per tekanan 1 atm dikali temperatur 1 atm dibagi temperatur sistem. Maka Rho sama dengan massa relatif udara sama dengan 28,97 dikali 1 per volume udara ideal sama dengan 22,414 dikali tekanan di pipa yaitu 138 dibagi tekanan 1 atm yaitu 101,33 dikali temperatur 1 atm yaitu 273,2 dikali temperatur sistem 449,9. Maka didapat yaitu 1689 kg per meter kubik. Maaf, maksudnya untuk Rho sama dengan 1,0689 kg per meter kubik. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari bilangan Reynolds atau NRE. Dapat dicari dengan rumus D dikali kecepatan dikali Rho per mu sama dengan diameter sama dengan 0,0381 dikali kecepatan 6,71 dikali Rho atau densitas yaitu 1,0689 dibagi mu sama dengan 0,000025. Hasilnya yaitu 10.930,61. 10.930,61 termasuk aliran turbulen. Untuk NNU sama dengan H dikali L dikali D per K sama dengan 0,027 NRE pangkat 0,8 dikali NPR pangkat 1/3 dikali mu B dibagi mu W pangkat 0,14. Masukkan nilai tersebut. HL dikali D diameternya yaitu 0,0381 dibagi K sama dengan 0,03721 sama dengan 0,027 dikali bilangan Reynolds sama dengan 10.930,61 dipangkatkan 0,8 dikali NPR sama dengan 0,687 dipangkatkan 1/3 dikali 0,00025 dibagi 0,00026 pangkat 0,14. Maka didapat yaitu HL sama dengan 39,38 W per meter persegi dikali K, atau HL sama dengan
6,93 BTU per H kali Fit pangkat 2 dikali Kelvin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kalau yang selanjutnya yaitu 4.53 perpindahan panas dari area dan penggunaan log min dari temperatur yang berbeda. Nah, yaitu reaksi pencampuran mempunyai CPM 2,85 kJ per kilogram Kelvin dan mempunyai laju alir yaitu 7.260 kg per hours dan menjadi dingin dari suhu 377,6 Kelvin menjadi 344,3 Kelvin. Nah, pada air dingin mempunyai suhu yaitu 288,8 Kelvin dan laju alirnya yaitu 4.536 kg per jam. Nah, pada overall OU-nya ini ada 653 watt per meter kubik Kelvin. Nah, ini ada dua pertanyaan, yaitu pada counterflow ini hitung suhu air yang keluar dan area pada exchanger. Lalu pada B-nya yaitu dihitung juga pada concurrent flow-nya. Dihitung lagi pada concurrent flow-nya. Lalu yang diketahui sudah ada tadi, yaitu CPM-nya ada 2,85 dan CPM H2O-nya yaitu 4.181 4,181 maksud saya. Ini terlihat daripada appendix A.25. Lalu laju alirnya yaitu 7.620 dan OU-nya 653 dan laju alir pada H2O-nya pada airnya yaitu 4.536. T1 yaitu 377,6 Kelvin dan T2 344,3 Kelvin. Lalu T1 pada H2O ini masih belum diketahui. Lalu T2 pada H2O-nya sudah diketahui yaitu dengan suhu 288,8 Kelvin. Nah, kita menghitung pada counterflow dulu, yaitu kita mencari T1-nya. Nah, rumus menjadi T1 yaitu Q sama dengan Q besar dikali CPM T1 kurang T2. Nah, 7.260 dikali 2,85 lalu dikali pada pengurangan 377,6 dikurang 344,3 dan hasilnya yaitu Q-nya mendapatkan nilai 689.010 kJ per Kelvin. Lalu sudah mendapatkan nilai Q-nya, dimasukkan ke dalam rumusnya, Q sama dengan Q besar kali CPM T1 kurang T2. Nah, karena Q-nya sudah diketahui yaitu 689.010, lalu dibagi dengan nilai pada CPM lalu T2 dan Q-nya dan mendapatkan T1 senilai 352,2 Kelvin. Nah, suhu pada T1-nya mendapatkan 352,2 Kelvin. Lalu pada ikut dengan ini kita mengikuti persamaan 4.527 yaitu delta T2 344,3 dikurang 288,8. Nah, ini delta T2 ini maksudnya adalah T2 pada panas dan T2 pada air, pada suhunya air. Dan ini dikurang menjadi 55,5 Kelvin. Lalu delta T1 yaitu T1 pada panas dan T1 pada air yang sudah diketahui tadi dikurang mendapatkan nilai 52,4 Kelvin. Nah, setelah itu dihitung dengan delta TLN yaitu delta T2 dikurang delta T1 dibagi ln delta T2 dibagi delta T1 sama dengan 53,4 Kelvin dan ikuti persamaan pada 4.526. Itu persamaannya adalah Q sama dengan OU dikali AO dikali delta LM, yaitu 653 dikali
AO dikali 53,4. Nah, pada Q-nya tadi sudah diketahui ya, yaitu 689,10 dibagi dengan nilai EU dan delta TLM, yaitu mendapatkan nilai sebesar 5,43 meter persegi. Lalu pada ini sudah diketahui Q-nya pada delta U-nya pada counterflow. Lalu kita mengulang kembali pada current flow. Nah, tadi sudah diketahui nilai-nilainya, delta T-nya sudah juga. Jadi delta T1-nya pada current flow yaitu 377,6 dikurang 288,8, dapatkan nilai 88,8 Kelvin. Lalu delta T2 344,3 dikurang 325,2, itu merupakan nilai sebesar 19,1 Kelvin. Nah, delta LM tadi mengikuti pada persamaan 4.527, yang mana mendapatkan nilai sebesar 45,35 Kelvin. Dan Q-nya kita mencari AO-nya yaitu dengan rumus persamaan 4.5.26 dan mendapatkan nilai sebesar 6,46 meter persegi. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, yaitu pemanasan air dengan gas panas dan area perpindahan panas. Tingkat rendah air sebesar 13,86 kg per S harus dipanaskan dari 54,5 hingga 87,8 derajat Celcius dalam penukar panas dengan 54,430 kg per jam. Aliran balik gas panas masuk pada 427 derajat Celcius atau 1,005 kJ per kg min K. U keseluruhan yaitu 69,1 W per M kali K. Hitung suatu gas keluar temperatur dan area perpindahan panas jika diketahui T sama dengan 299,5 derajat Celcius. Nah, di sini sudah diketahui bahwa parameternya bahwa air yang mengalir ini 13,86 kg per S, suhu air yang masuknya 54,5 derajat Celcius, dan suhu air yang keluar 87,8 derajat Celcius. Laju aliran gas 54,430 kg per jam atau 15,11 kg per S. Temperatur gas yang masuk 427 derajat Celcius atau 700 derajat Kelvin. Kapasitas panas jenis gas panas dan air yaitu 1,00 kJ per kg K dan 4,187 kJ per kg. Koefisien dari perpindahan panas keseluruhan atau UO yaitu 69,1 W per M kuadrat K, dan diketahui suhunya 299,5 derajat Celcius. Nah, jadi langkah yang pertama kita harus mencari temperatur gas, yaitu dengan rumus massa gas panas dikali kapasitas panas jenis gas panas dikali perubahan suhu sama dengan massa air kali kapasitas panas jenis air dan perubahan suhu. Diketahui bahwa massa gas panas yaitu 15,11 dikali 1,005 dikali 700 derajat Kelvin dikurangi X. X merupakan perubahan suhu, yaitu sama dengan 13,86 dikali 4,187 dikali 33,3. Mendapatkan hasil X atau perubahan suhu yaitu 572,65 Kelvin atau 299,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari luas perpindahan panas dengan cara delta T sama dengan
339,2 dikurang 245,33 dibagi dengan Len 339,2 dibagi 245,33. Delta T sama dengan 93,87 dibagi Len 1,38, yaitu mendapatkan hasil 291,521 Kelvin. Setelah itu kita setelah mendapatkan data delta T baru bisa mencari laju perpindahan panas, yaitu dengan cara 15,11 dikali dengan 1,005 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 700 dikurang dengan 572,65, yaitu mendapatkan hasil 191.146,394. Luas perpindahan panas sama dengan 193 luas perpindahan panas sama dengan 193,114,394 dibagi dengan 69,1 dikali dengan 291,521. Jadi, hasil dari luas perpindahan panas yaitu 95,86 meter kubik. Jadi, hasil keseluruhan temperatur gas mendapatkan hasil 572,65 Kelvin atau 229,5 derajat Celcius, dan luas perpindahan panas 95,86 meter persegi. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pembahasan dari nomor 4.5/5. Di sini kita bisa melihat dari soal nomor 4 yang diketahui yaitu M sama dengan 72,58 kg per H, CPM oilnya 2,01 kJ per kilogram Kelvin, T1 oilnya sama dengan 394,3 Kelvin, T2 oilnya 338,9 Kelvin, sehingga hasil dari T1 dan T2-nya yaitu delta T sama dengan 55,4 Kelvin. A1-nya sama dengan 5,11 meter pangkat 2. T1 waternya yaitu 305,4 Kelvin, T2 waternya sama dengan 294,3 Kelvin, sehingga dihasilkan dari T1 dan T2 yaitu delta T-nya yaitu 11,1 Kelvin. Dari soal ini yang ditanya yaitu UI-nya. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan penyelesaiannya, yaitu kita masukkan rumus Q oil sama dengan Q water jika CPM water diasumsikan 4,187 kJ kilogram Kelvin. Sehingga dapatkan rumus yaitu M dikali CPM dikali delta T oil sama dengan M dikali CPM delta T water. Jadi di sini kita tinggal memasukkan nilai dari rumus di atas, yaitu 7.258 kg per H dikali CPM-nya 2,01 kJ per kilogram Kelvin dikali 55,4 Kelvin sama dengan M dikali 4,187 kJ per kilogram Kelvin dikali 11,1 Kelvin. Nah, dihasilkan 808.207,3 kJ per H sama dengan M dikali 46,47 kJ per kilogram. Sehingga M yang dihasilkan adalah 17.392 kg per H. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil M, maka sekarang kita akan membuat tabel dari T1 dan T2 dari hot fluid dan juga cold fluid. Nah, di sini T1 dari hot fluidnya 394,3 dan T2-nya
338,9. Di sini kita bisa lihat bahwasanya T1-nya lebih tinggi suhunya daripada T2. Nah, untuk T1 dari cold fluid kita bisa lihat nilainya yaitu 305,4. Untuk T2 dari cold fluid itu 294,3. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwasanya difference dari T1 hot fluid dan juga cold fluid itu yaitu 88,9. Nah, kalau difference dari T2 dari hot fluid dan juga cold fluid itu 44,6. Sekarang kita masukkan rumusnya, delta T1M sama dengan delta T1 dikurang delta T2 per in buka kurung, delta T1 per delta T2 tutup kurung. Nah, kita tinggal masukin nilainya, 88,9 dikurang 44,6 per in-nya buka kurung 88,9 per 44,6 tutup kurung. Sehingga didapat hasilnya yaitu 64,22 Kelvin. Sekarang kita akan mencari Q-nya. Kita masukkan rumusnya M CP dikali T2 dikurang T1. Nah, Q sama dengan, kita masukkan nilai dari rumus di atas yaitu 7.258 kg per H dikali 2,01 kJ per kilogram Kelvin dikali 55,4 Kelvin. Sehingga dihasilkan Q sama dengan 808.207,332 kJ per N. Untuk Q-nya sama dengan 8.207,332 kJ per H diasumsikan menjadi 224.502 Watt. Nah, sehingga Q sama dengan UI dikali AI dikali delta T1M. Nah, sekarang kita masukkan Q-nya sama dengan 224.502 Watt. Nah, UI-nya belum ada hasil, nah ini yang sedang kita cari. Dan kita masukkan nilai dari AI-nya 5,11 meter pangkat 2. Terus dikali delta TIM-nya 64,22 Kelvin. Nah, hasil dari UI-nya didapatkan yaitu 684 Watt per meter pangkat 2 Kelvin. Jadi hasilnya yaitu 684 Watt per meter pangkat 2 Kelvin. Perpindahan panas dengan logam cair. Bismut logam cair dengan laju alir 2,00 kg per S masuk ke dalam tabung yang berdiameter dalam Qn 35 mm pada suhu 425 derajat Celcius dan dipanaskan hingga 430 derajat Celcius di dalam tabung. Dinding tabung dipertahankan pada suhu 25 derajat Celcius di atas suhu curah cair. Hitung panjang tabung yang dibutuhkan. Adapun sifat fisiknya adalah sebagai berikut. H1 K sama dengan 15,6 W per M kali K. CP sama dengan 149 Joule per kilogram dikali K. U sama dengan 1,34 dikali 10 min 3 PAS. Jawabannya diketahui M sama dengan 2 kg per S, ID sama dengan 35 mm, K sama dengan 15,6 W per M kali K, CP sama dengan 149 Joule kilogram K, U sama dengan 1,34 dikali 10 minus 3 PA, S, T1 sama dengan 425 derajat Celcius, T2 sama dengan 430 derajat Celcius, TW sama dengan 25 derajat Celcius.
penyelesaian A sama dengan CD 2/4 sama dengan 3,14 dikali 0,35 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 9,61625 dikali 10 min 4 M2. G sama dengan V per A sama dengan 2 dibagi 9,61625 dikali 10 minus 4 sama dengan 20,8128117 kg per M2S. NRE sama dengan DG dibagi U sama dengan 149 dikali 1,34 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 15,6 sama dengan 0,012798795. HL sama dengan K dikali 0,625 NRE pangkat 0,4 per ID sama dengan 15,6 dikali 0,625 dikali 54,323 dikali 0,4691 dikali 0,012798717995 pangkat 0,4 dibagi 0,035 sama dengan 83817 di 667996 W per M2K. Q sama dengan M CP delta T sama dengan 2 dikali 149 dikali 5 sama dengan 1490 W. Q per A sama dengan 1490 per A sama dengan dibagi A sama dengan HL TW dikurang T sama dengan 3817,667996 dikali 25 sama dengan 95441,6999. A sama dengan 1490 dibagi 95441,6999 sama dengan 0,0156116247. A sama dengan 0,0156116247 sama dengan V DL sama dengan V 0,035 L. L sama dengan 0,14253 M.